Cek, cek, cek. So. Kedengeran nggak? Sudah. Di mana? Oke. Oke, harus buka ya. Kita tes dulu suaranya. Belum ada yang masuk. Tes, cek, cek. Cek. Hadir Jakarta. Hadir Jakarta. Selamat bergabung. Yang baru masuk. Oke, yang baru masuk langsung aja. Boleh sesi kehadirannya. Sebentar lagi kita akan langsung mulai ke materinya. Seperti biasa, hadir Jakarta. Oke. Kota mana lagi kan sudah hadir untuk webinar malam ini. Halo. Wajah baru. Siapa nih? Dengan siapa nih wajah baru nih? Saya mau manggil bingung namanya. Bandung, oke. Ada Bu Reni dari Bandung. Wah, halo siapa wajah baru juga? Penasaran nih, siapa ya? Ibu Endah dari Malang. Yang sudah hadir dari mana lagi? Langsung absensi dulu di bawah. Kak Fitri senyum dong. Oke. Baik. Siap senyum. Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Sleman hadir pakai Pekalongan, Garut, Mojokerto. Wah, Pekalongan ramai nih. Sudah oke? Sleman, Aceh. Wah, Aceh. Purwodadi, Bali, Majalengka, Bintaro hadir. Oke. Bintaro siap. Pekalongan, Cikarang. Wah, oke. Tuban. Oke. Sudah siap untuk belajar malam ini semuanya? Jangan lupa catatannya seperti biasa. Saya akan selalu mengingatkan agar bisa langsung dimaksimalkan materinya malam ini. Oke, Batam. Batam Pekanbaru. Rengat, Kabupaten Lindu. Wah, Bali. Kok kalian berdua mirip ya? Waduh. Balikpapan, Kuningan. Oke. Manado. Wah. Lumayan nih Manado. Kapan ya kita bisa kemana? Nganjuk hadir. Siap. Jayapura. Siap. Wow. Ambarawa. Mantap. Pacitan. Hadir. Oke, sip. Nah, sudah 5 menit. Seperti biasa langsung aja kita mulai materinya.
sebelum kita mulai webinar malam ini ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga webinar malam ini berjalan dengan lancar, ilmunya bisa langsung dipraktekkan, dan apa yang kita inginkan, kita harapkan di tahun ini segera tercapai. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kami. Saya dengan Fahmi. Saya dengan Fitri. Di webinar eksklusif Abdi ke sesi 23. Jadi sudah 23 kali Abdi memberikan tambahan lagi fasilitas baru, yaitu webinar setiap minggunya, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Seperti biasa, hari Selasa berjumpa dengan kami di materi-materi yang tentunya selalu kami update setiap minggunya. Oke, sesi kehadirannya cukup dulu, biar kita langsung fokus ke materinya. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya minta bantuannya. Kalau masih ada yang sesi kehadiran di bawah, tolong dibantu diingatkan ya di kolom komen. Oke, terima kasih. Apa sih yang akan kita bahas malam ini? Cukup banyak dan materi-materinya ada yang baru. Jadi kemarin-kemarin kita mungkin lebih banyak teknisnya. Kita bahas copywriting, headline, dan lain-lain. Nah, hari ini kita ngebahas 4 hal ini. Jadi apa yang kita bahas malam ini, Mbak Fitri? Nah, 4 hal yang akan kita bahas di webinar hari ini. Yang pertama, 5 hukum wajib dalam penjualan untuk meningkatkan closing reseller dan produk 2 kali lipat dalam 30 hari menggunakan traffic gratisan. Yang kedua, 3 kesalahan utama yang sering dilakukan dalam penggunaan copywriting dalam promosi. Kemudian yang selalu kita bahas, produk knowledge dan sesi tanya jawab. Mantap. Jadi seperti biasa kita akan membahas 4 hal setiap minggunya. Dan untuk Bapak teman-teman semua yang sudah mempersiapkan pertanyaan, saran saya ditahan dulu aja. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kalau saya boleh sedikit kasih masukan mungkin yang berkaitan dengan materi malam ini. Oke, semoga apa yang nanti Bapak teman-teman semua ingin ketahui di materi malam ini bisa langsung dipraktekkan dan segera dapat hasil. Amin. Nah, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, kita akan membahas 5 hukum wajib penjualan untuk menggunakan free traffic. Tanpa disadari, ini saya akan sedikit kasih gambaran. Ternyata, faktanya, salah satu materi yang paling banyak ditonton sama member Abdi sejauh ini, di luar yang Facebook Ads, terus juga webinar yang ada Google Ads-nya, ternyata free traffic atau traffic gratisan salah satu materi favoritnya. Kenapa? Karena banyak yang praktek dan mempraktekkan langsung ilmu yang kami ajarkan di video training yang traffic gratisan itu. Membahas bagaimana caranya dapat kontak baru di WhatsApp, lalu di Telegram, lalu di Instagram, gimana cara menambah followers, di Facebook juga gimana cara menambah pertemanan yang tertarget, itu semuanya kita kasih. Nah, malam ini kita akan membahas 5 hukum wajib penjualan agar mengoptimasi, mengefektifkan cara traffic gratisan atau free traffic. Oke, ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu wajib untuk konsisten add atau tambah teman yang tertarget. Karena kita ngomongin konteks yang gratisan, tentu kita harus mendapatkan teman-teman ataupun calon partner kita atau mungkin calon konsumen kita yang tertarget. Yang kedua itu ada wajib untuk konsisten berinteraksi dengan maksimal. Lalu yang ketiga wajib konsisten memberikan sharing dan edukasi bermanfaat di status Bapak Ibu teman-teman semua. Keempat, wajib untuk konsisten belajar teknik baru, ide baru, berjualan dengan cara cover sharing. Yang kelima, wajib untuk konsisten menambah amalan langit. Nah, yang kelima mungkin kita sering kelewat atau mungkin terlalu fokusnya ke teknis, ke hal-hal yang lebih bisa diukur. Nah, yang nomor 5 ini kita akan ngebahas sesuatu yang lebih dalam lagi, dan ini adalah salah satu faktor yang membuat apa yang kita sudah lakukan bisa lebih cepat tercapai. Oke, langsung yang nomor 1 kita bahas. Oke, wajib untuk konsisten add teman tertarget. Dalam aturan ini, Anda wajib menambah teman baik di Facebook ataupun di Instagram. Followers kalau di Instagram, kalau di Facebook pertemanan. Secara konsisten. Oke, kita ngebahas sedikit tentang yang namanya konsisten. Mungkin terlihat sangat sepele banget, maksudnya kayak konsisten. Tapi nyatanya, realnya, konsisten ini adalah salah satu faktor yang membuat orang itu bisa cepat menghasilkan di suatu bisnis ataupun enggak. Gampangnya gini, kalau kita konsisten, misalkan kita konsisten tambah teman di Facebook dan Instagram, nggak usah
banyak-banyak, nggak usah terlalu yang muluk-muluk deh, yang sederhana aja. Anggap kita pertemanan yang kita tambah kan sehari cuma 10, 20, tapi konsisten setiap hari. Untuk mencapai pertemanan 5.000 kan bisa dihitung, jadi 5.000 dibagi 20 misalkan. Oh, berarti kita perlu waktu sekitar 250 hari. Itu kalau sehari cuma 20. Wah, kalau saya mau lebih cepat gimana caranya? Misalkan cuma 3 bulan. Ya udah 3 bulan kan 180 hari. 180 hari dibagi 5.000 berapa? Sekitar 180-an. Lebih cepat nggak? Kalau 3 bulan kan 90 hari, berarti sekitar 50 sampai 60 pertemanan. 60 pertemanan lah biar mencapai 5.000. Berarti udah bisa diukur, semua itu bisa diukur, dan kita tinggal memperhitungkan mau berapa lama untuk mencapainya. Karena kita ngomongin konteks yang gratisan ya, belum yang berbayar. Ngomong yang gratisan. Bisa dikerjakan asal mau konsisten dan asal mau melakukannya berbagai caranya. Intinya mau ngelakuin, mau take action. Intinya mau take action. Tujuannya apa? Agar Anda bisa memperbesar kolam Anda sendiri. Kalau istilah digitalnya mungkin beberapa udah pernah dengar kalimat ini kayak kita bangunlah lead magnetnya, bangunlah kolamnya, bangunlah di mana tempat mereka yang sebelumnya mungkin belum tahu apa itu dunia online, produk yang ingin kita jual, sampai akhirnya mereka memahaminya dan setelah paham baru tertarik. Jadi emang orang tuh perlu kita kasih, kalau bahasa istilah itu kayak istilah salah satu yang saya suka juga kayak sharing dahulu, baru selling kemudian, kurang lebih seperti itu. Orang ketika tahu mereka dijuali sesuatu yang mereka butuhkan, mereka dengan sukarela kok mau membeli. Intinya itu. Jadi fokus dulu ke apa sih yang dibutuhin sama market kita. Market needs-nya tuh apa. Ketika kita tahu ya, biasanya kita jauh lebih mudah untuk membuat mereka mau mengambil tindakan jauh lebih cepat. Oke. Boleh dibantu yang di kolom komen untuk sesi kehadirannya nanti lagi aja, karena biar fokus dulu ke materinya. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, boleh belum? Ada rumusnya. Oke, seperti biasa. Jadi hitungannya kayak gini. Misalkan kita punya 10.000 leads. 10.000 leads nih. Kita kalikan, anggap angka yang 40% aja. Kita nggak usah pakai angka 50, 70, 80, nggak usah. Angka yang kecil aja. 40%. Berarti kurang lebih sekitar 4.000 customernya. Kita kaliin transaksi. Misalkan cuma 1 kali transaksi nih. Misalkan cuma 1 kali transaksi. Berarti dikaliin misalkan rata-rata produknya senilai 100.000. Berarti kurang lebih kan omsetnya sekitar 400 juta. Kita kaliin. Anggap margin bersihnya kita cuma 20%. Nah, bedanya adalah gini. Di Abdi kan bagi teman-teman semua kan, di Abdi Diasenzo minimal punya margin profit kan 30%. Ya udah kita hitung 30%. Berapa? Kurang lebih sekitar 120 juta. Ini kan cuma 20% nih. Bayangin 20% aja segini, gimana kalau 30 ataupun 40%. Jadi ini rumusnya bisa dihitung, bisa digunakan untuk misalkan kita punya target, Mas saya mau punya target 100.000 leads. Ya udah, kaliin aja. Mas tapi 40% kayaknya terlalu tinggi deh buat saya. Oke, kita pakai angka Pareto aja 20%. 100.000 kali 20% berapa? Berapa ayo? Bingung kan? 40.000. 20.000. 20.000 kaliin 1 kali transaksi. Kaliin rata produk kita kan 200.000. 200. Oke, kayaknya Mas kayak kegedean deh Mas. Oke, kita seperti biasa. Kita kalau mainin angka kecil biasanya masuk akal. Anggap kita cuma punya 1.000 leads. Oke, 1.000 leads nih ya, 1.000 leads, nggak 10.000, nggak 20.000, cuma 1.000 kali 20%, berapa? 200, oke 200 dikaliin 1 kali transaksi, kali 200.000, berapa? 200 kali 200.000, kurang lebih sekitar 40 juta, kita kali ini 20%, berapa? 8 juta, lumayan nggak punya profit 8 juta sebulan? Lumayan kan buat tambah-tambahan aja, 8 juta buat tambah-tambahan aja. Itu kalau kita pakai angka yang kecil. Ingat, kita di dunia digital, dunia online. Jangan sampai mindset offline ini kita bawa ke online. Mas, 1.000 leads itu gimana dapetinnya? Kalau kita udah ngerti teknisnya, strategi itu bisa dipelajari. Yang penting kita pahami dulu di dunia digital, di dunia online itu angka 1.000, 10.000, ratusan ribu itu angka yang sangat masuk akal untuk dicapai.
Jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman semua jangan sampai nggak kebayang, karena kita kan sistemnya online, nggak offline. Kalau offline wajar bingung, ini kan online jadi lebih masuk akal. Oke, jadi itu rumus konversinya, tinggal silakan dipelajari, masukkan angkanya masing-masing, yang paling masuk akal berapa. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini ada wajib konsisten untuk berinteraksi maksimal. Jadi, jika kita sudah memiliki teman Facebook yang cukup, yang banyak, teman Facebook atau Instagram, jangan lupa berinteraksi maksimal, karena itu penting dalam menguatkan sisi branding Anda. Jadi, balik lagi, kita udah punya banyak teman, kita udah banyak followers, interaksi itu penting di samping postingnya. Di samping kita udah posting nih, pasti kan banyak yang komen, banyak yang like, atau banyak yang DM. Nah, di situ penting berinteraksi, engagement. Tujuannya, semakin Anda banyak melakukan interaksi dengan teman di sosial media Anda, maka akan semakin banyak orang-orang yang mengenal dan percaya dengan Anda. Jadi semakin aktif akunnya, semakin orang banyak yang percaya, oh akun ini aktif kok, terus ngomongnya nggak aneh-aneh, interaksinya juga bagus gitu dengan orang lain. Nah, jadi ketika Anda mempromosikan sesuatu akan jauh lebih mudah karena orang-orang yang sering Anda ajak interaksi ini sudah tahu, sudah mengetahui tentang Anda dan merasa lebih dekat gitu. Jadi prinsipnya memang konsumen itu lebih lebih akan percaya dengan orang-orang yang dia sudah tahu gitu, udah kenal, dia akan jauh lebih gampang untuk akhirnya melakukan pembelian. Yes, betul. Gitu. Gampangnya kayak Facebook itu kita anggap kita punya teman nih, teman itu kayak tetangga virtual lah. Jadi kan kita kalau sesama tetangga biasanya kan harus silaturahmi, harus saling nyapa, kurang lebih kayak gitu. Jadi anggaplah sosial media itu adalah tempat kita punya tetangga tapi digital, nggak ketemu langsung, gitu. Itu yang kedua. Nah sekarang ini masih ada ininya, intinya. Nah intinya di Facebook pun juga ada ranking. Jadi ada yang namanya ranking itu di Facebook. Yang pertama itu postingan Anda di-share ulang atau di-repost oleh orang lain, maka nilainya paling tinggi. Yang kedua, postingan Anda yang mendapatkan komen terbanyak, itu nilainya tertinggi kedua. Dan yang ketiga, postingan Anda di-like orang lain, nilainya tertinggi ketiga. Jadi makanya sebisa mungkin postingan Anda di sini tuh bisa di-share ulang. Gitu, dengan Anda berinteraksi lebih banyak dengan teman Facebook Anda gitu. Jadi ada rankingnya loh. Jadi udah tahu nih rahasianya pakai cara gratisan. Oh, caranya biar di Facebook kita banyak yang tambah pertemanan, terus tambah di like, comment, share itu karena pertama ini rankingnya, ranking 1 itu paling tinggi, ya udah harus di share ulang. Yang kedua itu komen terbanyak, lalu yang like terbanyak itu ada peringkat 1, 2 dan 3. Nih, udah tahu rahasianya, udah tahu caranya, tinggal dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Oke. Selanjutnya, wajib dan konsisten memberikan sharing dan edukasi bermanfaat di status Anda. Di sini, Anda diwajibkan untuk memberikan dan memposting kalimat ataupun gambar yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar clickbait. Contoh, Anda posting jika Anda menginginkan jalan-jalan menggunakan kapal pesiar, ucapkan amin. Jadi, kita bikin status nih. Kalimat aja, nggak usah muluk-muluk, kalimat yang biasa tuh yang di feeds biasanya ada. Kita jika siapa yang pengen tahun ini liburan naik kapal pesiar dan gratis misalkan, acungkan tangannya, nanti kita aminin bareng-bareng. Itu sederhana, tapi statusnya kayak gitulah orang kayak aminin aja dulu, komen saya mau. Itu memang kita membuat orang mengeluarkan komitmen kecil dengan mau komen dan mau like. Yang dimana ketika semakin sering kita membuat status yang membuat orang mau interaksi, lalu kita juga nggak terlalu pakai yang clickbait banget, dan kita juga bisa sharing materi-materi ataupun video-video. Misalkan Anda lagi training di mana, Anda lagi praktek apa, Anda pengen sharing sesuatu, insight baru, misalkan Anda lagi praktek Facebook Ads, Google Ads, atau mungkin Anda ingin sharing bagaimana caranya ataupun testimoni Anda menggunakan produk baik dari Essenzo ataupun produk-produk lainnya. Misalkan Anda pengen orang lain tahu kalau Anda misalkan mengalami sakit. Oh iya, saya punya pengalaman, saya kebetulan punya sakit migrain atau mungkin vertigo yang dimana saya kalaupun udah kecapean tuh nggak bisa kemana-mana. Nah, semenjak saya ketemu dengan produk Essenzo yang lavender dan peppermint, itu saya gunakan setiap malam mau tidur menggunakan diffuser. Alhamdulillah setelah 1-2 minggu ini saya pakai rutin, saya sudah tidak pernah kambuh vertigonya. Itu sederhana, tapi ketika orang tahu Anda ingin sharing sesuatu yang bermanfaat, mungkin bukan buat mereka langsung atau mungkin
mereka tidak merasakan itu sendiri, tapi mungkin buat orang-orang yang di sekitar mereka mengalaminya itu bisa jadi harta karun buat mereka. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk sharing ataupun memberikan edukasi yang bermanfaat di status Anda. Jangan cuma sekedar status yang galau yang diposting, tapi juga status-status yang bermanfaat seperti itu yang harus kita sharing. Oke. Lanjut selanjutnya. Ini masih. Oh masih. Saking semangatnya saya, maksudnya adalah memposting ilmu yang jauh lebih bermanfaat, yang lebih edukatif daripada hanya mendapatkan komen banyak namun kurang berkualitas. Jadi balik lagi, kualitas itu penting. Kualitas bagus, komen bagus, oke. Tapi kalau kita cuma sekedar ingin nyari komen, like, share, ingin sekedar viral tapi viral yang biasa-biasa aja, kalau saran saya lebih baik sekalian aja kita viral tapi dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih edukatif sifatnya. Jadi dengan Anda memposting hal yang jauh lebih bermanfaat dan berkualitas, di sini terlihat kapasitas postingan Anda dalam share hal-hal yang bermanfaat. Jadi pastikan yang kita share adalah sesuatu yang bisa diambil insight-nya oleh orang lain. Jadi jangan sekedar status galau-galau, tapi kalau bisa sharing ilmu, sharing manfaat, peluang bisnis, ataupun bagaimana caranya membantu informasi tentang kesehatan untuk orang banyak. Itu jauh lebih bermanfaat. Testimoni Anda sharing itu boleh, Anda lagi belajar tentang dunia online ataupun sedang belajar membangun bisnis juga nggak masalah. Itu bisa Anda sharing juga di situ. Oke, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya wajib untuk konsisten belajar teknik baru, ide baru, berjualan dengan cara convert selling. Jadi di sini membuat sebuah promosi atau postingan di mana tidak Anda sebutkan langsung intinya atau jualan Anda, namun Anda membangun cerita dulu yang membuat orang lain membaca atau jadi penasaran. Nih, contohnya, alhamdulillah orderan bulan ini cukup untuk jalan-jalan sekeluarga. Akhirnya bisa santai sebentar dengan keluarga dari hasil kerja keras. Gak nyangka jualan online bisa segini untungnya. Jadi membuat postingan yang seakan-akan tuh membuat orang tuh penasaran. Kayak nanti akhirnya orang-orang yang membaca postingan Anda tuh akan pasti komen nanya, ih emang jualan apa sih? Baru di situ kita kasih penjelasan singkatnya tapi nggak dijelasin detail gitu. Karena cover selling itu terselubung. Jadi sesuatu yang kita cuma kasih, ibarat kata kita kasih clue, nanti biar mereka yang nyari untuk lengkapin puzzle-nya. Gitu. Jadi postingan-postingan kayak gini tuh yang biasanya interaksi atau engagement-nya tuh jauh lebih besar gitu. Yang akhirnya dengan orang komen terus kita bales, kita prospek, orang-orang jadi akan bisa lebih besar convert selling-nya gitu, membelinya gitu, yang akhirnya membeli. Betul. Jadi ini pun harus dibangun dari awal engagement-nya. Jadi nggak tiba-tiba kita langsung pas posting kayak gini tapi sebelumnya nggak pernah posting apa-apa, tiba-tiba posting kayak gini, orang juga bingung, ini apa sih maksudnya, kecuali kita udah sering sharing bisnis kita, mungkin sesekali kayak posting lagi belajar, lagi praktek, atau mungkin lagi di mana, lagi event Kopdar trending FB Ads itu diposting, orang akan mulai notice, oh dia lagi bisnis, dia lagi trending FB Ads, lagi belajar tentang gimana cara bangun bisnis. Tiba-tiba setelah 1-2 bulan terus continue rutin sharing, akhirnya udah ada hasilnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Pastikan mereka tahu dulu perjalanan yang Anda lalui. Jadi kalau tiba-tiba Anda ucuk-ucuk langsung postingnya kayak gini, orang juga bingung, kan belum pernah dinotis sama orang lain. Jadi ketika kita mau ini terjadi, pastikan sudah membangun semuanya dari awal, dari dasar. Oke. Nah ini saya akan mungkin beberapa orang sudah paham ini, tapi saya akan membahas dari sisi yang agak sedikit berbeda. Jadi wajib untuk konsisten menambah amalan langit. Oke, kita ngomong soal bisnis, kita ngomong soal hal-hal yang berkaitan dengan teknis ataupun cara menghasilkan ataupun meningkatkan penjualan ataupun closing, baik reseller ataupun penjualan produk. Tapi baik lagi, tentunya setelah kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha, ada yang satu hal yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita tinggali, harus kita bawa bersama dengan ikhtiar kita, yaitu amalan langit. Amalan langit itu juga salah satu usaha agar bisnis yang Anda jalankan semakin berkah. Salah satunya setelah kita bekerja keras dan berusaha, ada yang bilang istilahnya, yaudah do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biarkan sisanya biar Tuhan yang memberikan yang terbaik lah.
Pokoknya kita ngelakuin A, kalau emang A itu terbaik, ya udah kita akan dapat yang hasil terbaik. Betul. Kita juga harus perbanyak hal-hal seperti berdoa juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbanyak ibadah, walaupun ini tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu dimunculkan, maksudnya cukup kita aja yang tahu. Tapi pastikan ini Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan kepercayaan Bapak teman-teman sendiri. Gimana caranya, pasti akan selalu ada hal-hal baik yang bisa kita kerjakan di luar dari kerja keras dan ikhtiar usaha yang kita lakukan. Lalu perbanyak amalan baik, entah apapun itu bentuknya. Lalu yang terakhir, ikhtiarnya juga kita tingkatkan. Jadi saya sangat senang sekali dengan yang hukum kelima ini, karena menurut saya ini sangat wajib. Anda bagus di teknis, Anda bagus di berbagai hal, tapi Anda tidak mengamalkan amalan langit, menurut saya akan ada sesuatu yang kurang lengkap lah. Jadi ini pelengkapnya hukum kelima, yaitu wajib untuk konsisten menambah amalan langit Bapak Ibu teman-teman semua. Apapun bentuknya, silakan dijalankan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sip. Nah, itu materi pertama. Kita udah bahas tuh 5 hukum wajib. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang kedua, yaitu 3 kesalahan utama yang sering dilakukan dalam penggunaan copywriting dalam promosi. Oke. Yang pertama, fokus pada tulisan, melupakan esensinya. Jadi esensi copywriting itu kan menjual sesuatu, bukan hanya tentang membuat tulisan indah dan enak dibaca. Betul. Jadi tulisan indah dan enak dibaca memang itu wajib, memang itu harus gitu, karena orang kan copywriting itu kan orang membaca tulisan kita. Nah, tapi di selain tulisannya indah dan bagus, Betul. itu juga harus ada sisi jualannya. Dalam copywriting, Anda harus memadukan antara cerita dengan promosi atau jualan. Jadi tidak hanya fokus di kata-kata atau kalimat yang bagus aja. Misalnya kata-katanya udah bagus nih, tapi kok nggak ada jualan-jualannya gitu. Jadi orang cuma kayak baca cerita aja, nggak ada sisi promosinya. Jadi gimana kita mau itu balik lagi, gimana convert sellingnya mau tinggi kalau misalnya hanya mengandalkan kalimat-kalimat yang indah aja. Jadi jangan fokus pada tulisannya aja, terus melupakan esensi dari kita menulis copywriting. Yes, betul. Jadi semua yang kita gini, ada yang bilang istilahnya ucapan itu doa. Nah, kita ngebaca tulisan kan juga kita ucapin jadi doa kan. Jadi pastikan apa yang kita buat, baik itu copywriting ataupun hal-hal lainnya, selain indah dan enak dibaca dan mudah dipahami, pastikan juga ada unsur, contohnya kayak tadi kita bahas cover selling. Jadi copywriting itu ada unsur jualannya, tapi jualannya lebih ke baik itu tersirat ataupun tersurat bebas, mau belak-belakan juga nggak masalah. Tapi saran saya, kalau memang ingin ngebangun personal branding yang sangat baik, buatlah copywriting yang lebih cover selling. Jadi kayak terselubung lah. Ya. Jadi orang kayak baca cerita seru, menarik, tapi mereka tahu bahwa ini ada manfaat. Pakai ini ternyata yang bisa bikin orang ini yang tadinya sakit vertigo misalkan bisa tiba-tiba terbantu dengan menggunakan produk yang Essence tawarkan atau Essence keluarkan, yaitu lavender dan peppermint essential oil gitu. Jadi pastikan fokus ke tulisannya dan jangan melupakan esensi dari tulisan itu tersendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk Bapak Ibu teman-teman semua mungkin sudah diingatkan sama Mas Alvin di video welcoming ketika gabung jadi member Abdi. Jangan melakukan yang namanya spam di akun orang lain. Itu tidak baik. Saya langsung to the point aja, secara etika bisnis itu sangat tidak disarankan dimanapun, tidak hanya di Abdi ataupun di bisnis yang Essence juga, tapi di semua bisnis pastikan jangan melakukan hal ini. Karena kita gampangnya gini, kalau kita ngeliat misalkan akun kita kita spamming ke akun orang. Coba bayangin kalau akun kita yang digituin gimana. Kita harus ngerasain dari sudut pandang yang berbeda. Jangan jadi sudut pandang kita yang ingin spammingnya, tapi bayangin kita lagi ngebangun bisnis, kita lagi ngebangun sebuah usaha, tiba-tiba ada orang yang spam di akun kita. Kan nggak enak kan perasaannya kan, ya itu yang kita jangan sampai lakukan dan jangan sampai orang lain juga ngerasain. Spam merupakan penyalahgunaan sistem elektronik dengan cara menyebarkan pesan secara massal yang tidak dikehendaki oleh pengguna dan memberikan dampak yang buruk. Spam bentuknya beragam, mulai dari spam melalui email atau website, aplikasi hingga SMS. Berbagai cara sudah banyak sekarang. Zaman makin canggih, zaman makin ke era digital, digitalisasi semakin meningkat dimanapun perkembangannya. Pastikan Anda tetap stay on the track, jangan sampai menyimpang yang tidak baik seperti spamming. Pastikan selalu lakukan hal-hal yang baik.
Mas tapi saya numpang di akun orang, jangan, saran saya jangan, mending bangun kolamnya sendiri, nggak apa-apa dari awal, tapi kita ngerasain perjuangannya seperti apa, tuh. Jadi pastikan jangan melakukan, dan ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan yaitu spam di akun orang lain, oke? Nah, jenis-jenis spam tuh banyak, ada spam email, spam SMS, spam website, spam telepon. Yang nomor 1, spam email. Biasanya pesan yang masuk bisa berupa promosi maupun pesan yang tidak jelas hingga penipuan. Kedua, spam SMS. Spam melalui SMS masih banyak ditemukan. Bentuknya paling banyak berupa penipuan atau mengatasnamakan perusahaan yang memberikan hadiah dan undian cuma-cuma. Ini kalau yang SMS biasanya saya kerjain balik nih. Saya balas SMS-nya. Oh, cara ngeklaimnya gimana ya? Tapi ibarat kata kayak biar tidak terlalu dianggap serius, tapi kalau emang nggak pengen langsung blok aja juga nggak apa-apa nomornya, biar tidak ditelepon atau mungkin nggak dapat SMS berikutnya. Lalu yang ketiga, spam di website. Biasanya pesan website muncul secara tiba-tiba ketika pengguna sedang melakukan kunjungan ke suatu website tertentu. 4, spam telepon. Cukup sering ditemui dan saya juga sering beberapa kali mengalaminya dan saya kerjain balik kebetulan. Jadi saya memang benar-benar kalau ada yang nggak saya kenal, bahkan saya jarang angkat telepon kalau nomornya benar-benar nomor yang tidak saya kenal banget. Dilakukan oleh orang yang iseng yang tiba-tiba menanyakan banyak hal lalu beralih dengan dalih salah sambung. Nah, jadi ini spam-spam yang mungkin Anda pernah alami dan Anda pernah, kalaupun pernah ngelakuin, saran saya langsung bertaubat. Jangan dilakukan lagi ke depannya. Pastikan Anda punya etika bisnis yang sangat baik supaya bisnis Anda pun jadi berjalan dengan baik dan semua yang Anda kerjakan jadi berkah. Amin. Nah, ini 3. Yang ketiga, jarang promosi secara berulang. Jadi iklan berkala itu dibutuhkan memang untuk memancing keinginan masyarakat supaya mereka loyal dengan setiap inovasi yang kita keluarkan. Promosi dibutuhkan setiap akun online shop, termasuk jika akun Anda sudah memiliki ratusan ribuan pengikut. Jadi itu kita udah punya banyak followers nih, misalnya ada 100.000, ada 200.000. Tapi kalau misalnya kita nggak posting, itu pasti followers kita akan berkurang dengan sendirinya. Karena orang-orang itu kebanyakan mikir kayak, untuk apa sih saya follow akun-akun yang emang nggak aktif, awalnya doang bagus postingannya, tapi yang ujung-ujungnya nggak aktif gitu kan. Kurang memberikan interaksi atau edukasi kayak gitu. Jadi sering-sering posting secara berulang seperti yang udah sering Abdi kasih kan waktunya, seperti konten yang ada di bank data itu kan ada jam-jamnya, dari jam 9 posting untuk jam 9, jam 12 itu tuh istilahnya prime time. Waktu-waktu di mana Anda bisa posting dan di mana orang-orang tuh emang lagi scrolling sosial media gitu. Jadi jangan sampai jarang promosi gitu. Jadi harus promosi berulang terus. Jadi namanya promosi berulang, kita balik lagi ke prinsip utama penjualan. Mungkin bagi teman-teman semua yang sudah pernah ikut event Abdi seperti kopdar ataupun training pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pengulangan, ataupun yang sudah menonton video-video Abdi sudah tidak asing dengan kata pengulangan. Kenapa? Karena salah satu tolak punggung dari sebuah penjualan adalah pengulangan. Jadi jangan ragu untuk promosi berulang-ulang, karena memang orang nggak akan langsung paham di awal. Mereka perlu diulang minimal 7-12 kali sampai akhirnya mereka memahami apa sih yang mereka ingin sampaikan, apa sih yang mereka ingin deliver ke calon konsumen ataupun orang-orang yang ingin mereka berikan informasi yang dengan sebaik-baiknya. Jadi mengedukasi itu memang perlu waktu. Kita aja sekolah dulu dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan bisa belasan tahun. Itu untuk edukasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin edukasi sesuatu yang orang memang pada dasarnya belum terlalu tahu, nah kita buat mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi memang perlu proses yang cukup panjang. Oke. Nah, itu sedikit tentang materinya. Jadi semuanya langsung bisa dipraktekkan, khususnya yang pertama tadi untuk membangun kolam magnet ada hitungan konversinya. Pastikan Anda punya target berapa, dibuat target sedemikian rupa sehingga nanti ketika Anda kedepannya ingin mencapai suatu hal, pastikan dirincikan seperti itu. Dibuat sedetail itu, semua angka digital itu sangat masuk akal ketika Anda tahu gimana cara menghitungnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu product knowledge. Malam ini saya akan membahas sesuatu yang sekarang sudah tanggal 28. Bentar lagi akan berganti bulan kembali. Berarti promo bulan ini akan segera habis. Wah, nggak terasa Mas sudah mau habis. Yes.
nggak terasa udah mau Nggak habis terasa. lagi. Kita launching banyak banget promo bulan ini, paket diskon kita barengin dengan paket launching varian baru essential oil yang grapefruit dan juga eucalyptus. Bahkan grapefruit dan eucalyptus sempat habis dalam waktu kurang dari seminggu. Itu sold out semua, out of stock. Tapi alhamdulillah kita bisa menambah sedikit. Langsung aja yang belum kebagian grapefruit dan juga eucalyptus langsung ke menu promo di shopnya. Pilih grapefruit dan juga eucalyptus. Stoknya sangat terbatas. Dan seperti biasa, kalau untuk varian baru yang grapefruit dan juga eucalyptus buy one get two, Anda pesan 1 dikirim 2, kalau pesan 10 dikirim 20. Anda pesan 50 akan dikirim 100. Jadi akan dikirim kelipatannya. Oke, silakan dimanfaatkan. Caranya gimana? Langsung ke menu shop, lalu ke menu promo. Itu sisa promo yang masih ada dan kabar baiknya mungkin 1-2 hari ke depan akan jauh lebih cepat kita tutup karena stoknya akan segera habis. Oke. Dan di luar itu kita akan kabar baiknya kami berdua akan menjelaskan 2 paket, ada sekitar 3 paket yang salah satunya bestseller juga. Bestseller di sini maksudnya selalu dinanti-nanti dan ini sudah statusnya sudah ready stock, tidak pre-order. Yang kemarin mungkin waktu awal-awal ya, itu mungkin harus PO. Nah sekarang kabar baiknya, jadi untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin segera merasakan paket slimming ini, kita nyebutnya paket slimming ya, karena untuk menurunkan berat badan dan mengidealkan berat badan. Ada yang paket diskon 1 itu terdiri dari slimming honey plus Seraplus rasa leci. Ini favorit saya juga rasa leci. Harga khusus promonya dari harga member yang tadinya 480.000 hanya 430.000. Kalau Anda mau jual lagi Anda juga udah pasti untung. Anda udah paham hitung-hitungannya, sedikit saya akan gambarkan. Kalau ini Anda jual lagi cukup lumayan. Ya ada sekitar 30-40% lah marginnya. Itu kalau Anda jual 1. Nah kebayangin kalau Anda bisa jual 5 ataupun 10. Itu kan jauh lebih menguntungkan. Dan sedikit saya akan menceritakan 2 testimoni terbaru. Kebetulan ini salah satunya saya dengar langsung dari orang tuanya. Jadi kemarin ada kopdar di Semarang, terus juga ada di Jakarta ada Pak Umar, di Semarang itu ada Pak Setiadi, di Bandung ada Pak Sugiharto, dan yang terakhir di Palembang. Kemarin saya baru dari Palembang. Ini saya juga agak kaget. Mungkin nanti akan dibuatkan testimoni khususnya. Jadi ada kemarin salah satu member Abdi di Palembang namanya Bu Media. Anaknya itu kebetulan usianya 20 tahun, wanita. Berat badannya 114 kilogram. Berat badannya. Setelah mengkonsumsi slimming honey baru 2 bulan, habis 2 botol, itu turun sekitar 26-28 kilo. Tadinya 114 jadi 88, berarti 26 kilo. Turun 26 kilogram 2 bulan menggunakan slimming essential oil, slimming honey. 2 botol. Cara minumnya gimana Mas? Cara minumnya sederhana sekali, sehari 3 kali 1 sendok teh sebelum makan. Jadi efeknya nih, ini efeknya ya, efek yang sering dirasakan para member Abdi yang sudah menggunakan slimming honey itu pertama rasa kenyangnya lebih cepat, tapi rasa kenyang ini juga membuat daya tahan tubuh kita jauh lebih sehat dan nggak gampang lemes karena ada kandungan-kandungan di dalam slimming yang bagus banget untuk membantu stamina kita juga. Dan Seraplus juga dibantu dengan Seraplus untuk mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuh. Jadi sangat baik banget kolaborasi ini untuk meningkatkan pertama tadi udahlah dibersihin pakai Seraplus, lalu juga dibantu menurunkan berat badan dengan slimmingnya. Makanya paket diskon ini satu ini mungkin akan 1-2 hari ke depan atau mungkin besok pagi mungkin ya, siapa tahu malam ini Bapak teman-teman semua nggak pengen kehabisan lagi karena kebetulan mumpung ada stoknya, tidak pre-order jadi ready stock. Saran saya kalau memang ingin coba segera mending sekarang mumpung lagi diskon, mendingan daripada nungguin tahu-tahu besok Mas kok udah out of stock, ya udah berarti udah habis. Ya, berarti kalau udah out of stock ya mohon maaf. Kita sudah menstok jauh lebih banyak dari stok yang biasanya. Lalu ada paket apa lagi Mbak Fitri? Nah,
Ada satu lagi paket diskon 7. Ini Yes. juga sama untuk paket slimming. Tapi bedanya di sini ada cinnamon bark-nya. Jadi satu slimming honey, satu essential oil cinnamon bark, dan satu Seraplus Seraplus. rasa berry. Nah, harganya juga dari harga member sekitar 625.000 jadi hanya 560.000. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih banyak testimoni member-member yang udah mengkonsumsi slimming honey. Juga dicampur dengan Seraplus. Memang efeknya tuh bagus banget kan, slimming honey untuk menahan rasa lapar, dan Seraplus juga untuk membantu mendetoks lemak-lemak seperti tepung, karbohidrat, minyak-minyak dari gorengan. Nah, Itu kan nggak kayak bisa kita gitu-gitu. hindari tuh gorengan tuh, yang enak-enak kulit ayam, gorengan betul. tuh enak banget itu soalnya. Aduh. Empuk. Nah, itu dibantu semua dengan Seraplus gitu. Ditambah nih tambahannya untuk yang belum tahu, Seraplus itu bagus banget untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. Dibantu lagi dengan cinnamon bark. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ketika saya kopdar ada satu member yang kebetulan memang kadar gula darahnya cukup tinggi. Dia menggunakan cinnamon bark. Caranya gimana Mas? Dioles sama dihirup. Ya. Cuma dioles dan dihirup Praktis. pakai diffuser. Dia sering uapin diffuser 1-2 tetes cukup sehari ketika mau tidur. Itu pas bangun tidur jauh lebih enak dan jauh lebih stabil untuk kadar gulanya. Apalagi ditambah Seraplus, itu memang bagus banget untuk menstabilkan kadar gula. Menurunkan bahkan dari yang Bu Eni itu di Bandung dari 260 sekian jadi 130 sekian. Itu menggunakan Seraplus. Cuma Seraplus dan menjaga pola makannya. Iya. Itu sangat praktis sekali. Kenapa produk-produk yang kami keluarkan selalu dicari para member dan juga konsumen khususnya, karena member yang udah pakai produknya, udah tahu khasiatnya, itu ngejual jauh lebih gampang. Oke? Jadi 2 paket ini pastikan dimanfaatkan mumpung masih ada stoknya, dan saya tidak menjanjikan siapa tahu besok pagi sudah habis ya udah walau alam. Oke? Jadi silakan dinikmati. Ya. Dan nah ini dari setiap kita mengeluarkan paket diskon, pasti yang 2 ini best seller. Ya. Makanya kita nyebutnya paket 9 ini paket best seller. Kenapa? Karena terdiri dari peppermint, lavender, dan frankincense. Dari harganya yang normal 1.025.000 jadi harga khusus cuma 835.000. Anda untung 195.000 hematnya, bayangin Anda hemat 195.000 plus Anda bayangin kalau Anda jual harga member berapa, Anda jauh lebih untung. Jadi Jualannya satuan lagi. Jualnya satuan pun nggak masalah. Mas, kalau saya mau pakai produknya dulu boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Kebetulan kemarin saya habis dari Kopdar Bali, itu ada satu ibu-ibu pakai frankincense untuk memudarkan flek pada wajah. Sebelumnya dia ya kalau wanita kan biasanya ke dokter muka kan ya, ke dokter kulit yang biasa umumnya. Pernah coba cuma belum efektif. Pas dia tahu frankincense itu bagus untuk kulit wajah, dia akhirnya coba menggunakan frankincense dan juga cereal oil. Dia pakai avocado, cuma 1-2 tetes avocado dicampur 1 tetes frankincense. Bayangin 1 tetes frankincense itu sangat berharga. Dicampurkan lalu dioleskan di bagian wajah, seluruh wajah ketika mau tidur. Ketika sudah beres ataupun pas bangun pagi kan cuci muka tuh, biasanya cuci muka, itu yang dirasain pertama kali adalah wajahnya jauh lebih kencang, jauh lebih fresh, dan dalam waktu sekitar 2 bahkan mungkin sekitar 2-3 mingguan flek hitam yang di wajah itu mulai memudar. Bahkan pas kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orangnya langsung kayak, iya Mas, lebih enak, lebih berasa di wajah, jadi lebih kencang. Karena saya belum nyobain, tapi kalau untuk frankincense untuk yang lain saya udah pernah coba untuk menghilangkan bekas luka, memang bagus banget. Saya pernah ngalamin luka di tangan saya itu kayak ada bekas hitam gitu. Saya pakai frankincense dalam waktu kurang dari 1 minggu. Itu kalau saya biasanya hilang itu bisa berbulan-bulan, tapi ini kurang dari 1 minggu nodanya hilang, bekas lukanya hilang. Itu pakai frankincense sehari 2 kali 3 kali saya pakai, saya olesin. Lavender juga bagus untuk menghilangkan bekas luka, bagus untuk kemarin ada yang nyeri head pakai lavender tuh kebantu. Wah, makanya lavender peppermint nih dua sejoli, 2 pasangan yang makanya disebut lavender itu kan mother of essential oil kan. Frankincense adalah king of essential oil. Peppermint adalah salah satu best sellernya kita selama
beberapa bulan terakhir nih. Ibarat kata sapu jagatnya lah essential oil peppermint ini. Peppermint. Dia sakit apapun bisa siap dia bantu selama si orang itu memang mau mencoba untuk menggunakan peppermint. Oke, itu yang ke-9. Nah, yang 10 paket ini. diskon 10 ini yaitu kita sebutnya paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Jadi yang pertama dapat moringa green tea, terus dapat moringa propolis, dan dapat 12 varian essential oil plus bonus diffuser dengan dari harga normal member yaitu 2.968.000 menjadi 2.215.000 aja. Itu bonus diffuser loh. 700.000 lebih, bayangin Anda dapat potongan 700.000 lebih. Anda Sayang bisa, banget kalau plus nggak dikasih dimanfaatkan. bonus diffuser nih, kalau di total dengan diffuser mungkin harganya sekitar 3 jutaan 3 lebih. juta. Cuma Anda dikasih bonus, diffusernya free, Anda cuma dapat harga member seharusnya Anda bayarkan 2,9, Anda cukup membayarkan khusus promo diskon 10 ini hanya 2,2, hemat 700.000 sekian. Itu sangat wah, untung banget. Apalagi essential oil yang di sini tuh essential oil yang kabar baiknya sudah memiliki banyak banget testimoni. Patchouli itu bagus banget untuk kulit kepala, untuk rambut, ataupun misalkan ada yang biasanya para laki-laki pengen punya jambang atau brewok atau kumis bahkan bisa menggunakan patchouli. Betul. Lalu ada moringa propolis, saya juga sangat favorit banget sekarang. Kenapa? Sangat praktis. Anda cukup teteskan 1-2 tetes, ataupun kalau ingin di botol tumbler gitu, Anda bisa teteskan 5-10 tetes. Itu bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh Bapak Ibu teman-teman semua, dan juga bisa membantu mengurangi ataupun yang punya penyakit-penyakit dalam itu bisa dibantu juga. Seperti propolis honey aja, itu bagus banget. Iya. Ada juga tehnya ginger tea, itu bagus Ginger banget untuk yang suka teh dan suka ingin mendetoks dalam tubuhnya, itu bagus banget pakai ginger tea ini. Jadi ini adalah 4 paket yang bisa saya bilang adalah 4 paket sisa yang mungkin akan cepat habis. Kenapa? Karena kabar baiknya ini adalah paket-paket yang kita tambah stoknya tapi nggak banyak. Ingat, kita tambah stok tapi nggak banyak. Yang mungkin kalau memang ingin dimanfaatkan silakan malam ini langsung di order aja. Apalagi ditambah nih ada promo VA, pembayaran dengan VA, Anda kan free ongkir. Mas, berarti kalau saya borong paket diskonnya nih misalkan 10 paket, berarti kan seharusnya saya kena ongkir, misalkan kena ongkir 2 kilo. Berarti ongkir saya 20 kilo itu kalau saya pakai VA gratis, Mas. Kurang lebih ya. Bayangin, Anda free ongkir. Mas, berarti saya yang di bagian timur Indonesia free ongkir juga. Yes, kemarin kita ngirim beberapa kali ke mana, ke Papua, ke Irian Jaya, kita ngirim ke sana free ongkir. Menggunakan virtual account untuk pembayarannya. Betul. Dan promonya cuma sampai akhir bulan ini. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, bayangnya tinggal 3 hari lagi. Kalau nunggu tanggal 31, biasanya trafficnya lagi padat. Bisa jadi Anda nggak bisa order. Saran saya mending sekarang, mumpung belum H-1. Apalagi hari H-nya tuh biasanya tuh member abdi suka agak aneh-aneh emang. Suka mepet-mepet. Suka mepet-mepet. Kalau saran saya mending sekarang, mumpung masih agak lowong. Dan sepertinya trafficnya akan kembali meningkat malam ini karena sudah banyak yang tahu benefitnya sebesar apa buat Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan tidak akan pernah bosan saya menjelaskan ini. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang ingin kita sharingkan ketika program Reward Abdi ini berjalan, dan Anda akan sangat menikmati sekali gimana rasanya berlibur di atas kapal pesiar yang kayak nggak naik kapal. Kita kayak lagi di tengah laut, di sebuah mall, sebuah hotel yang kita bisa melakukan apapun, bahkan mau sambil kerja pun nggak masalah. Tapi kalau dari sana ya mending kita menikmati hidup 2-3 hari, dan kita udah kerja keras selama puluhan tahun. Apa salahnya kita meluangkan waktu 3-5 hari mungkin untuk mengistirahatkan tubuh kita, untuk merecharge lagi. Kita bisa sharing dengan Mas Alvin, dengan yang tim-tim ahli kami lainnya yang mungkin nanti akan ikut peserta ke sana, dan ketemu member-member Abdi yang dari berbagai latar belakang, berbagai sumber, berbagai provinsi, berbagai kota di Indonesia,
Kita akan berkumpul seru-seruan bareng di sana. Gimana Mas cara biar bisa ikutan? Gampang banget. Periodenya ini bahkan 4 bulan ya. Jadi Anda bisa mengikuti ini dalam waktu yang cukup lama. 4 bulan prosesnya, itu dari Januari sampai April 2020. Ketentuannya sangat sederhana. Anda cukup memiliki personal sales senilai 20 juta dan 30 reseller baru yang terakumulasi selama 4 bulan. Bukan per bulan Mas, bukan. Terakumulasi selama 4 bulan. Januari sampai April. Oh berarti bisa di breakdown Mas? Yes. Nge-breakdownnya gimana Mbak Pipit biasanya? Nah, biasanya bulan pertama nggak mesti langsung 20 juta kan, bisa bulan pertama 5 juta dulu, terus nanti bulan berikutnya 5 juta lagi. Dan untuk resellernya juga nggak mesti langsung 30. Jadi ini kan dibagi 4 bulan nih. Betul. Misalnya pertama 10 reseller dulu. Betul. Terus bulan kedua nanti 10 reseller lagi. Bulan ketiganya 5, bulan ketiga empatnya juga 5 gitu kan, jadinya 30 reseller. Namanya juga akumulasi. Jadi nggak mesti langsung satu bulan itu tercapai 20 juta. Betul. Yang penting punya targetnya. Misalnya target bulan ini 5 juta dulu deh. Terus bulan depannya lagi naik 15 Betul. Juta gitu. Jadi semua tuh bisa di breakdown. Ya. Dan seperti biasa kita kalau ngasih program reward tuh pasti kita ngasih cara baru. Betul. Apa sih Mas emang cara baru yang kita mau keluarkan? Langsung dicek di Event Abdi, di dashboard Event Abdi. Kita mengeluarkan training baru. Training apa Mas? Training FBH Essenzo. Ini salah satu training yang ditunggu member Abdi dari tahun kemarin. Mas kapan kita Abdi ngadain training baru lagi ngebahas tentang cara pasang pixel, cara punya landing page sendiri, gimana caranya. Akhirnya setelah kita memikirkan banyak hal dan kurikulumnya, kita pikirin beberapa bulan terakhir ini, akhirnya kita akan eksekusi di bulan Februari. Jangan sampai ketinggalan karena beberapa kota sudah kami tutup karena sudah full sheet-nya. Udah nggak bisa kami tambah karena akan sangat tidak kondusif kalau kami tambah seatnya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin segera mencapai target personal sales nilai 20 juta rupiah dan juga punya 30 reseller baru yang terakumulasi selama 4 bulan, silakan manfaatkan berbagai event Abdi mulai dari Kopdar, training FBH Abdi dan training FBH Essential. Dan satu lagi, kalau Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda, produk knowledge Anda, dan membuat produk-produk turunan tentang Essenzo, jangan lupa Anda ikuti program Essenzo Bikin-Bikin. Itu ada di berbagai kota di Indonesia. Februari jadwal sudah keluar. Anda tinggal Anda tinggal lihat jadwalnya di Event Abdi. Pastikan terupdate, pastikan selalu mengupdate jadwal terbaru kami di Event Abdi. Dan juga di channel Telegram kami sering kami update sisa seatnya berapa. Kalau emang full ya udah full, nggak bisa kita tambah. Oke? Jadi ini pastikan Anda siap untuk kami ajak, kami ajak untuk liburan. Apalagi kita liburan nggak cuma mikirin kerjaan dan juga bisnis, tapi harus menikmati hidup juga. Betul. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sekitar 5-10 menit lah, paling lama 10 menit kita akan jawab pertanyaan. Yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Saya sambil bacain beberapa pertanyaan tadi yang udah lewat di atas kayaknya. Oke, Mas tanya, kalau share postingan di Telegram Abdi, boleh nggak diposting ulang di FB dan IG kita? Boleh banget. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya di akun sosial media Anda. Betul. Jangan lupa nih, saran saya. Selipkan call to action Bapak Ibu teman-teman semua. Landing page kah, entah mau ke WhatsApp aja boleh, bebas. Di tes 2 cara itu, yang ke landing page beberapa postingan, yang ke arah WhatsApp beberapa postingan. Wih, ada yang baru pertama kali webinar. Nanti kalau masih baru gabung, untuk yang baru gabung, tidak perlu khawatir. Kami sudah menyiapkan berbagai rangkumannya. Dari webinar 1 sampai webinar 22 sudah ada semua. Nanti tinggal ditonton, di scroll aja di channel Telegram Abdi, itu semua sudah ada rekamannya. Kalau spam ke grup jual beli gimana ya? Kalau memang grupnya dikhususkan untuk sharing ataupun promosi jualan produk kita ya nggak masalah. Cuma yang saya tahu ya, kebetulan saya juga pernah ngetes 1-2 kali, saking penasarannya doang. Itu ada yang pernah ngalamin sampai akunnya diblok. Jadi biar nyari aman, ya udah mending kita bangun kolom sendiri, lalu kita posting di situ. Mana ya? Mas saya gaptek kumaha. Tenang aja Pak Edi, langsung konsultasi aja ke tim support kami di dashboard.
di live chatnya di jam operasional di jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Oh ya, untuk yang konsultasi pastikan jangan sampai keluar ya. Karena kalau Iya. Anda udah ngechat, udah milih topik, tapi Anda belum dibalas tapi udah keluar, itu Anda nggak akan bisa chat dua arah. Jadi pastiin Anda ngechatnya juga masih online. Iya. Nyari teman tertarget gimana? Yang pakai gratisan. Caranya dari teman terbaik. Septian Firdaus. Nah, sebenarnya balik lagi kira-kira produknya itu target marketnya siapa? Jadi kita bisa nyari teman yang tertarget itu berdasarkan target produk kita, kayak essential oil, target produknya apa, siapa gitu. Kan contoh slimming, itu kan buat menurunkan berat badan ya? Iya, betul. Berarti kita cari komunitas kesehatan biasanya. Iya. Terus cari di situ siapa sih yang punya kendala dengan berat badan, baru dari situ kita add. Yes, kita ajak interaksi, kita posting, kita edukasi tentang madu slimming itu. Yes, betul. Oke, kita cek lagi. Carrier oil itu apa? Carrier oil itu campuran minyak yang bisa digunakan untuk dicampur dengan essential oil. Jadi untuk yang belum terbiasa menggunakan essential oil kan itu ekstrak 100% ya dari tumbuhan. Itu tinggi banget konsentratnya. Dicampur dengan carrier oil 1-2 tetes itu bagus banget untuk bisa membantu yang tadinya mungkin punya masalah di bagian kulitnya sensitif, nggak bisa langsung kena sesuatu yang baru, itu bisa akhirnya kayak merah-merah ataupun jadi kayak iritasi. Jadi pakai carrier oil itu bagus banget untuk campurannya. Untuk lebih detailnya ada di dashboard Anda masing-masing. Silahkan klik menu tools lalu ke foto lalu ada penjelasan tentang carrier oil. Sudah buat page, oke, 10 video udah tonton. Selanjutnya tonton video webinar. Tonton video webinar boleh sambil dipraktekin dan juga jangan lupa tonton video training center dipraktekin juga. Oke? Selamat datang Pak Salman Hamka, orang Bintaro, baru 1 hari jadi member abdi. Semoga berkah, amin. Semoga juga bisa dimanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya dan bisa dipraktekkan semua ilmunya. Amin. Baru gabung, oke, tinggal dipelajari lagi Pak. Pasti banyak kendala yang belum ataupun sesuatu yang belum sesuai on the track, itu kita bisa beresin bareng-bareng di tim support kami. Pak Rustam, posting di page belum iklan efektif nggak Mas? Karena belum ada dana. Oke, nggak masalah. Kebetulan semua free traffic itu bisa digunakan. Syaratnya cuma satu. Syaratnya memang mau dikerjakan. Karena salah satu ujiannya itu memang konsistensi dan menjaga momentum. Karena banyak orang yang secara skillnya bagus, tapi secara konsistensinya kurang bagus. Nah, pastikan bagi teman-teman semua punya konsistensi yang cukup bagus agar hasil yang didapatkan pun juga maksimal. Yeah. Wah, banyak ya. Banyak. Lacoli aman nggak buat balita? Sebenarnya dikatakan aman atau tidak untuk balita ya? Untuk balita. Kurang kami sarankan. Tapi kalau memang mau pakai carrier oil ataupun campuran misalkan kayak minyak zaitun, minyak kelapa asli, itu jangan lebih dari 1 tetes sih. Dan itu pun kalau memang 1 kali cukup efektif hasilnya boleh dilanjut, tapi kalau tidak saran saya di stop dulu aja. Jadi karena setiap kondisinya beda-beda. Perbanyak carrier oilnya dari essential oilnya. Yeah. Sama kayak kondisi ibu sedang hamil ataupun sedang menyusui, kenapa kami bilang tidak kami sarankan? Karena kondisi ketika ibu sedang hamil ataupun menyusui itu sensitivitas dan daya kerja metabolismenya itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan dan setiap orang kondisinya beda-beda. Jadi pastikan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Dikonsultasikan ke dokternya masing-masing. Slimming honey 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh. Yang sejauh ini yang saya dapat testimoni rata-rata 1 sendok teh. Ada sih 1 sendok makan ada. 1 sendok teh 3 hari sekali. 1 hari 3 hari. 1 hari 3 kali. 3 hari sekali. 1 hari ya, maaf. Oke. Apa ya? Batuk pakai apa? Pakai apa biasanya? Bisa pakai peppermint. Peppermint favorit saya. Kalau batuk.
Itu dihirup aja atau dioles-oles di leher? Iya, tuh dioles dan enak dihirup. banget. Betul. Oke, wah, saya pilah-pilah pertanyaan dulu ya. Kalau testimoni boleh nggak dibuat untuk diposting sebagai iklan? Boleh. Boleh. Boleh banget. Testimoni pakai produk, testimoni dapat hasil, itu boleh di update Dijadikan di sosial postingan. media, postingan boleh. Itu bagus kok untuk mengeluarkan postingan real. Itu jatuhnya Betul. postingan real. Bang, share link di kolom komentar. Jangan, saran saya jangan. FB Ads atau Google Ads. Kalau Google Ads di webinar genap 2 dan sampai 20 tuh membahas Google Ads dari basic sampai yang komprehensif. Iya. Iya, kalau Bu Henita untuk Instagram sekarang lagi lebih ketat. Kalau yang follow unfollow, kalau saya boleh sarankan dimulai dari angka kecil, 10 di pagi hari, 10 di siang, 10 di sore, malamnya 10. Atau mungkin sehari coba 20 dulu aja. Kalau aman, lanjutin naik-naik pelan-pelan. Emang harus sabar sih, harus konsisten. Dulu tuh nggak seketat sekarang. Sekarang tuh super ketat banget algoritmanya. Kita harus spesifik ya untuk target market. Yes, betul. Harus spesifik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Gimana cara nyebar link di IG? Nyebarin sebenarnya kurang efektif sih kalau di Instagram. Di Instagram lebih ke buat brand awareness sih, kalau selebihnya brand awareness. Posting konten. Ya, ataupun kalau mau posting pun arahannya ke bio. Jadi naruh linknya di bio. Betul. 3 pertanyaan lagi ya. Tapi ini saya pilih 3 pertanyaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Oh, admin Telegram ya sudah tidak ada. Kami sudah dari 2 bulan terakhir kita menggunakan fitur baru yaitu live chat di dashboard. Jadi untuk Bapak teman-teman semua kalau mau tanya jawab konsultasi di jam operasional kita jam 9 sampai jam 10 malam itu langsung di dashboardnya login, nanti ada menu chat di pojok kanan warna biru, diklik aja pilih topiknya mau apa, mau tentang produk, konfirmasi pembelian produk dan lain-lainnya. Silahkan di situ pilih topiknya, nanti akan ada admin kami yang siap untuk menjawab. Dan kalau 1-2 menit langsung dijawab berarti sedang dalam antrian. Dan jangan keluar, itu nanti nggak akan dijawab pertanyaannya. Oke? Oh, ini saya rangkum aja. Saya rangkum lebih cepat. Dilakukan untuk anggota baru, tonton videonya, praktekin. Tonton praktek. Itu yang harus dilakukan. Ketika ada kendala, tanyakan ke tim ahli kami. Kalau mau ikut kopdar nggak harus punya laptop kok. Kalau memang nggak punya laptop, mau pinjam teman keluarga boleh. Ataupun kalau udah mentok banget usaha nggak ada ya udah. Kalau untuk sakit gigi dan sakit gigi pakai Clovebat untuk meringankan dan mengatasi, bukan menyembuhkannya tapi mengatasi, mengurangi rasa sakit. Karena sakit gigi itu beda-beda levelnya. Itu saya biasanya pakai peppermint kalau kambuh mah saya atau bergamot. Untuk FBS saya butuh berapa kali kopdar? Sekali aja kok. Kemarin kita buat dari NTT itu Bali sih, kalau ke Bali paling ke Lombok. Nah, pertanyaan terakhir. Bedanya FBS Abdi dengan Essenzo. Oke, ini pertanyaan yang udah banyak banget ditanyain. Saya langsung 1 poin aja. Secara strategi, secara yang akan diajarkan tuh beda banget. Karena kita ngomongin Abdi dengan Essenzo itu beda, secara taktikalnya beda, strateginya beda. Makanya kita buat training yang berbeda. Emang seperti apa mas trainingnya? Ikut aja. Karena rahasia dan ini akan sangat membuat Bapak Ibu teman-teman semua akan sangat nggak ngerti lagi dengan Abdi kenapa mengeluarkan ini. Karena ini kalau di luaran sana trainingnya mahal banget. Diajarin cara pakai pixel, membuat landing page sendiri, itu Anda bisa pakai buat ke produk Anda masing-masing soalnya. Makanya Anda sangat beruntung banget dapat training ini di Abdi, yang dimana kami gratiskan. Anda cukup bayar administrasi, kehadiran juga komitmen untuk beriklan selama sebulan, yang dimana uangnya pun nggak disetor ke kita. Uangnya Anda pegang sendiri, Anda iklankan sendiri, Anda yang bertanggung jawab dengan apa yang Anda kerjakan. Sip ya? Oke. Sudah cukup untuk malam ini karena sudah lengkap sekali. Kita bahas semua. Terakhir dari Mbak Pipit akan ada pengumuman seperti biasa. Seperti biasa. Saya mau tanya lagi nih, sudah gabung dengan Facebook Group Abdi atau belum? Kalau belum, saya saranin segera. Karena apa? Dibalik lagi di sana, Bapak Ibu teman-teman semua akan ketemu dengan member-member baru. Karena di sana juga
sudah banyak sekali member-member APDI yang join dari berbagai kota di Indonesia. Iya, dari berbagai kota dan daerah. Jadi Bapak Ibu semua bisa kenalan di situ, bisa tahu, oh si ibu ini, oh si bapak ini dari kota ini, wah sama nih dengan saya. Bisa ketemu, bisa ketemu bareng, bisa ketemu langsung, bisa ajak ngobrol, belajar bareng. Nah, itu sebenarnya manfaatnya itu. Jadi membentuk komunitas di kota-kota Bapak Ibu semua gitu, dengan ketemu dengan member-member yang satu daerah kan lebih enak belajarnya. Kalau misalnya memang belum terbiasa online, biasanya offline gitu. Nah, cara joinnya gimana? Cara joinnya gampang banget. Langsung ketik aja bit.ly /FB Group APDI. Semuanya kapital kecuali I-nya. Gitu. Atau cari aja, search aja official Akademi Bisnis Digital yang logonya persis seperti ini, warna hitam. Oke, itu ada pertanyaan biasanya ya? Iya, biasanya ada 2 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apakah sudah menjadi member APDI, dan yang kedua, sebutkan email yang terdaftar sebagai member APDI. Jadi jangan lupa diisi. Gampang banget syaratnya. Anda tinggal share ini ke teman-teman Anda yang sudah jadi member. Biar segera bergabung dan bisa ketemu dengan member-member dari kotanya masing-masing. Siapa tahu ternyata tetangga kita member APDI kan. Iya, kan nggak tahu. Jadi ya makanya serunya di Facebook group ini setiap hari juga ada postingan. Ada member juga yang sharing. Ada member yang sharing juga, jadi bisa sharing dua arah. Sip. Itu aja dari kami untuk malam ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan kita sharingkan malam ini. Jangan lupa dipraktekkan juga, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Saya dan Mbak Pipit pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video webinar selanjutnya, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.